Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibud da'wat, al-qailu fi muhkamil ayatil bayyinat. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khaliqul mahluqat, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini, setelah kita memuja dan memuji kebesaran Allah,
diiringi dengan salam dan salawat penuh kecintaan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka izinkan kami sebagai khatib kali ini menyampaikan sebuah tema meneropong Sya'ban sebagai bulan kemuliaan. Pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari, ada sebahagian umat yang belum terlalu kenal apalagi paham dengan bulan Sya'ban. Lain halnya misalnya dengan bulan Maulid Rabiul Awal. Saking begitu pahamnya umat Islam terutama di Sulawesi Selatan dengan bulan Rabiul Awal, hampir setiap rumah tidak ada yang luput dan absen memperingati Maulid Nabi. Bahkan di Sulawesi Selatan peringatan Maulid itu tidak hanya pada bulan Rabiul Awal. 2 bulan bahkan 3 bulan sesudahnya, hampir setiap rumah, setiap kantor, setiap masjid memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana dengan bulan Sya'ban? Saya melihat adem-adem saja. Bahkan dengan kata lain, kehadiran bulan Sya'ban oleh sebahagian umat kita di Sulawesi Selatan khususnya dianggap biasa-biasa saja. Kenapa biasa saja? Mungkin karena kurang paham. Adapun mereka yang paham tidak terlalu banyak. Inilah penting kita teropong Bapak-bapak. Inilah penting coba kita kaji walau dalam waktu yang relatif singkat ini. Oleh karena itu hadirin yang saya muliakan, Sya'ban posisinya diapit oleh 2 bulan mulia, bainal syahrain, antara bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Bulan Rajab termasuk di antara 4 bulan yang Allah katakan di Quran surah At-Taubah, minha arba'atun hurum. Di antara 4 bulan itu ialah bulan Rajab. Kalau bulan suci Ramadan sudah menjadi rahasia umum, Pak. Bahkan di antara gelar bulan suci Ramadan itu di dalam hadis yang sahih adalah Sayyidus Syuhur, penghulu, raja, opu, karaing dari semua bulan. Sementara bulan Sya'ban berada di antara Rajab dan Ramadan. Apa itu bulan Sya'ban? Sya'ban diambil dari kata syi'ab, artinya naik, berkumpul. Kenapa dikatakan naik berkumpul? Pada masa jahiliyah, Pak, di awal-awal Islam disebarkan di kota Makkah, orang-orang jahiliyah kafir Quraisy kalau sudah masuk bulan Sya'ban, umumnya di Mekah itu, Pak, itu terjadi kemarau panjang, beda dengan sekarang musim dingin. Karena kemarau panjang, maka para laki-laki itu, Pak, berlomba dan berkumpul naik di atas bukit sambil membawa tempat air. Mereka ke sana kemari mencari air bersih untuk menopang kehidupannya. Ketika Islam disebarkan di kota Makkah khususnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti tradisi yang naik di atas bukit bersusah payah untuk mencari air bersih, diganti dengan naik semangat kita bersusah payah, menambah semangat keilmuan kita menyambut bulan suci Ramadan dengan berbagai ibadah. Kalau orang jahiliyah naiknya di atas bukit untuk mencari air, kita tidak perlu naik di atas bukit, naik ke masjid, naik ke majelis taklim. Untuk apa? Ziyadatul ilm, untuk menambah wawasan dan pemahaman kita tentang apa? Minimal fiqhus siyam,
fikih tentang bulan suci Ramadan. Masih banyak saudara-saudara kita yang mohon maaf, kalaupun mereka tidak berpuasa kemudian berfidyah, fidyahnya masih salah sasaran. Ada orang fidyahnya ke masjid, ini kurang ngaji nih Pak. Bahkan ada juga orang fidyahnya itu tidak jelas dialokasikan kepada siapa, cukup dikasih ke panti asuhan saja. Bagaimana bisa panti asuhan mengganti kita yang tidak puasa menjadi puasa? Padahal kata ulama, fidyah yang benar, jelas siapa orang yang menjadi sasaran kita. Ada lagi orang yang berfidyah, dia berikan makanan kepada fakir miskin, yang orang tersebut juga tidak puasa. Ini ibarat orang yang membilas pakaian yang kotor di air yang kotor. Inilah perlunya Pak bulan Sya'ban itu. Kita tingkatkan semangat. Semangat apa? Semangat mencari tahu bagaimana dan apa sesungguhnya yang perlu kita persiapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Ini pertama tentang Sya'ban. Yang kedua, di antara penyebab bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat dahsyat. Ada sejumlah peristiwa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak saudara-saudara kita yang tidak memahami. Satu, di dalam hadis yang sahih, di bulan Sya'ban inilah turunnya perintah solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diabadikan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya menyampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu pertama kali Pak? Terjadi pada bulan Sya'ban. Maka kita sebagai umat baginda Rasul, kita sebagai umat Islam, kata ulama kita, masuk bulan Sya'ban, salah satu amalan yang sangat dianjurkan banyak bersolawat. Boleh kita bersolawat dengan solawat yang masyhur, yang langsung diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Juga boleh kita bersolawat dengan solawat-solawat yang diajarkan oleh para ulama. Satu di antaranya ada solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masuk Sya'ban ini kita perbanyak. Apalagi kalau hari Jumat begini, di antara amalan yang dianjurkan adalah solawat. Sudah hari Jumat, Sya'ban lagi, double Pak. Perbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah bersabda dalam Sunan At-Tirmidzi, abakhalun nas, manusia yang paling seke, man dzukirtu ismi la yusalli alayya, siapa yang namaku dia dengar dengan telinganya, tapi lidahnya, lisannya tidak bersolawat kepada. Manusia yang paling bakhil, manusia yang paling pelit, manusia yang paling gigili, seke adalah ketika mendengar nama Nabi, dia tenang-tenang saja. Padahal yang benar adalah ketika kita dengar dengan nama Muhammad, minimal kita berkata sallallahu alaihi atau Allahumma salli ala Muhammad. Inilah yang pertama yang terjadi di bulan Sya'ban. Apalagi Pak, di dalam Sahih Bukhari diceritakan bulan Sya'ban inilah terjadi perpindahan kiblat yang tadinya dari Masjidil Aqsa Palestina berubah ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Itu diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad,
Sudah sekian lama saya lihat wajahmu selalu menoleh ke langit. Seakan-akan engkau berkata, ya Allah, setiap saya sholat menghadap Masjidil Aqsa selalu saya diejek oleh orang-orang Yahudi. Allah, Muhammad itu adalah tidak punya kreatif, ikut-ikutan saja. Ya Allah, maluka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Mulai hari ini hadapkan wajahmu atau silahkan engkau sholat yang kiblatnya Masjidil Haram. Maka di samping sholawat, Pak, amalan yang paling penting kita lakukan pada bulan Sya'ban, yang masih bolong-bolong sholatnya, perbaiki memang. Seorang ulama besar bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab As-Shalah menyatakan, sebesar-besarnya dosanya orang membunuh, sebesar-besar dosanya orang mencuri, sebesar-besar dosanya orang berzinah, dibandingkan dosanya dengan meninggalkan sholat wajib sekali, 1000 kali lipat lebih besar meninggalkan dosa-dosanya di hadapan Allah dibandingkan orang itu berzinah, membunuh dan mencuri. Kenapa demikian? Ketika turun perintah puasa, Pak, melalui perantara malaikat Jibril. Ketika turun perintah haji, Pak, melalui perantara Jibril. Ketika turun perintah zakat, Jibril. Tapi ketika turun perintah sholat, Jibril, kata ulama, tidak mampu membawa begitu beratnya kemuliaan sholat itu. Maka bagaimana caranya? Baginda Rasul diundang langsung ke langit ketujuh, Pak. Bahkan di atas langit ketujuh itu disebut dengan Sidratul Muntaha. Disitulah langsung take and give, langsung Allah ijab kabul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seakan-akan kata Allah, Muhammad, sampaikan kepada umat, bagaimanapun hebatnya puasanya orang, bagaimanapun hebatnya hajinya, sedekahnya, silaturahim, kalau tidak sholat, maka seluruhnya saya akan anggap cacat di sisiku. Kenapa? Sholat adalah imaduddin, tiangnya agama. Hampir setiap tahun Ustadz itu dibingungkan menjawab. Ada jamaah bertanya, Ustadz, bagaimana ini hukumnya saya puasa tapi tidak sholat? Ustadz, bagaimana hukumnya saya puasa tapi tidak sembahyang? Jelas, Pak. Sekiranya boleh memilih, Pak, apakah kita puasa atau sholat? Sekiranya boleh memilih, demi Allah, kata ulama, mending tidak puasa daripada tidak sholat. Sekiranya boleh memilih, tetapi sholat dan puasa sama-sama wajib. Lebih dahsyat lagi di hadapan Allah sampai kita meninggal dunia, Pak. Satu-satunya gerakan ibadah yang kita bawa sampai mati adalah sholat. Coba lihat orang meninggal di mana tangannya, Pak? Di dadanya semua. Allahu Akbar, meninggal. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari, Pak. Nanti ketika orang sudah dimasukkan ke liang lahat, lalu pengantarnya itu sudah meninggalkan tanah pemakaman, tak, 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 sampai 40 langkah, Allah tiupkan roh itu kembali ke jasad orang yang sementara di dalam liang lahat. Kemudian diperintahkan bangkit duduk. Lalu dia menoleh ke kanan. Menoleh ke kanan itu gerakan sholat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau orang yang beres sholatnya, langsung yang sapa dia namanya subuh. Puang dulu kita, saya tahu jamnya tidur. Saya tahu dulu di Makassar jamnya atau musimnya musim hujan. Udara yang sangat dingin. Tubuh tak juga sudah sempoyongan. Tapi demi menjaga aku dan mendapatkan ridha Allah, kita rela meninggalkan kemalasan itu semua. Dulu kita jaga saya, kata subuh, sekarang giliranku jaga kita. Saya tidak rela mungkar nakir untuk menghakimi dan menghukum kita. Ini kata subuh, Pak, orang yang rajin sholat. Selesai subuh, maju duhur. Selesai duhur, maju asar. Sampai 5 waktu itu maju. Kemudian setelah itu, Pak, dijelaskan di dalam hadis, wahai malaikat, sampaikan kepada fulan-fulan yang baru meninggal itu,
suruhlah dia tidur bagaikan tidurnya pengantin baru. Itu orang yang rajin sholat. Bagaimana orang yang tidak rajin sholat? Nah, Rasulullah bersabda dalam Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabuhu bil 'abdi yaumal qiyamah. Amalan yang paling pertama kali dihisab oleh KPK-nya Allah di hari kiamat. Apa itu? As-shalah. Salat, Pak. Bukan puasa, bukan haji. Wa idza sulihat sairu amalih. Kalau hasil pemeriksaan KPK-nya Allah itu tidak beres tentang salat, semuanya tidak beres. Hajinya tidak beres, puasanya tidak beres. Sama orang tua juga biar berbakti dianggap tidak beres. Kenapa? Salatnya bermasalah. Sebaliknya, kalau hasil pemeriksaan KPK-nya Allah itu salatnya beres, beres semua. Bahkan di dalam hadis dikatakan, as-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Bapak-bapak yang saya hormati dan muliakan, sebelum saya tutup, kita sering dengar ceramah dari ustadz kita. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya surga tempatnya. Yang mampu, Pak. Berarti kalau ada kata mampu, lawannya ada tidak mampu. Siapakah mereka yang mampu? Yang banyak latihan, Pak. Kapan latihannya? Minimal 9 kali dalam sehari semalam. Datang subuh, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Latihan memang. Lionel Messi, Pak, tidak akan hebat untuk memasukkan bola ke kiper lawan kalau tidak latihan, Pak. Pencetak gol terhebat di PSM kalau tidak latihan, Pak, tidak bisa. Latihan memang. Pak Imam sebentar tidak mungkin ujuk-ujuk dia baca surah yang belum dia ulang-ulangi, yang belum dia latihan. Makanya tadi saya lihat Pak Imam ulang-ulangi bacaannya. Latihan, Pak. Datang duhur 2 kali kita ucapkan ya. Datang asar 2 kali kita ucapkan. Datang maghrib 2 kali kita ucapkan. Datang isya 2 kali. Insya Allah kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Kalau rajin kita latihan, begitu kita sakaratul maut. Biar tidak ada syekh, biar tidak ada habaib, biar tidak ada kiai. La ilaha illallah. Kenapa bisa? Kata orang tua kita, ala bisa karena biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza nastaghfiruhu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil qudusus salam. Ashhadu an la ilaha illallah zul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih amma ba'du. Bapak-bapak dan seluruh jamaah yang saya muliakan, saya ulangi sedikit satu kata. Dosa meninggalkan solat wajib 1 kali, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab As-Shalah, dosanya di hadapan Allah 1000 kali lipat dibandingkan dosa berzinah, mencuri dan membunuh. Kenapa demikian? Bagaimanapun banyaknya orang kita bunuh, tidak membuat kita kafir di hadapan Allah. Bagaimanapun banyaknya kita korupsi, Pak, tidak membuat kita kafir di hadapan Allah. Bagaimanapun banyaknya kita berzina, membunuh, mencuri, sekali lagi, tidak membuat kita kafir di hadapan Allah. Tapi siapa tinggalkan sholat sekali saja, tenang-tenang, bahkan menganggap tidak apa-apa. Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari, man tarokas sholah muta'ammidan fahuwa kufran jiharon. Siapa meninggalkan sholat sekali saja dianggap biasa-biasa saja, sungguh dia telah kafir di hadapan Allah secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu bapak-bapak yang saya muliakan, mari kita jaga sholat kita. Menyongsong Ramadan, mari kita upayakan sholat, jangan sampai kita tinggalkan. Seluruh ibadah punya syarat. Haji tidak wajib kalau tidak mampu.
Puasa Ramadan tidak wajib kalau lagi sakit, tetapi sholat. Cuma 3 orang yang boleh tidak sholat. 1, gila. 2, orang yang tertidur sampai dia bangun. 3, anak kecil yang belum akil balik. Kapan 3-tiganya ini ada pada kita, kita tidak wajib sholat. Sebaliknya, kalau 3-tiganya ini tidak ada sama kita, wajib sholat sampai akhir hayat kita. Semoga Allah berikan kita hidayah untuk menjaga sholat ini, karena sungguh sholat inilah raja dari semua ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub. Duhai Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati setiap manusia, teguhkan hati kami untuk menjaga solat ya Allah. Teguhkan hati kami dan anak cucu kami untuk memelihara solat ya Allah. Teguhkan hati kami ya Allah untuk termasuk orang-orang yang mencintai solat, terutama solat wajib. Rabbi ja'alna muqimas solah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meminta kepadamu agar beliau termasuk orang-orang yang terjaga solat, demikian pula anak cucunya. Jadikan kami semua seperti itu ya Allah. Jadikan kami semua seperti itu ya Allah. Apalagi bulan suci Ramadan tidak lama lagi akan kami jumpai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami, baik yang masih hidup, apatah lagi beliau yang sudah masuk liang lahat. Bagi beliau yang sudah masuk ke dalam kubur, ya Allah, ampuni segala dosanya. Lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi bagian dari taman-taman surga. Jangan kau jadikan kuburnya ya Rabb menjadi bagian dari lembah-lembah neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.